teman-teman Pro 2, selamat sore. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu semua di edisi Sore Ceria hari ini teman-teman Pro 2. Dan dalam 1 jam ke depan kita bakal berada di program Insta, Inspirasi Kita dari pukul 16.00 sampai ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, di Insta hari ini kita nggak cuma bisa dengerin melalui 94,8 FM aja, tapi juga bisa melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar dengan perempuan ya, itu tuh kita sering banget ya, perempuan itu dikenal sebagai sosok yang kuat gitu. Bahkan ibaratnya kalau ibu kita di rumah, nah kalau sakit, itu saking kuatnya nggak boleh sakit berhari-hari ya, sehari aja tuh cukup gitu loh. Dan dibalik itu semua teman-teman Pro 2, dibalik peran, tanggung jawab yang dijalani sama perempuan-perempuan di luar sana, itu nggak jarang mereka juga menyimpan lelah, tekanan, dan berbagai cerita yang nggak selalu terlihat. Nah, terus pertanyaannya sekarang, gimana sih cara menghadapi semua itu tanpa kehilangan diri sendiri? Dan sore ini di Insta hari ini teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang perempuan, tekanan, dan juga ruang untuk bernafas bersama dengan Kakak Rashida Anggun Intan, MPSI Psikolog. Jadi langsung aja kita sapa Kak Intannya. Halo Kak Intan. Halo Uut. Gimana kabarnya sore ini Kak Intan? Alhamdulillah sehat. Uut apa kabar? Alhamdulillah Uut juga sehat nih Kak. Semangat juga nih buat nyapa teman-teman Pro 2. Alhamdulillah. Karena jujur aja ya Kak, ini topiknya memang kayak relate banget sama anak-anak muda sekarang gitu. Topik yang diangkat sekarang. Apalagi juga bahas tentang perempuan ya kan Kak. Betul. Nah tapi Kak, sebelum kita kulik-kulik lagi nih dari tema kita hari ini, Uut mau tahu dulu nih Kak, dan mungkin juga boleh Kakak kenalan dulu sama teman-teman Pro 2. Kakak ini panggilannya siapa, terus kesibukannya apa sehari-hari gitu ya. Dan juga Uut juga tahu kalau Kakak ini dari Indofinite gitu ya. Betul. Mungkin boleh diceritakan juga sedikit ke teman-teman Pro 2. Boleh. Baik, terima kasih Uut. Saya biasanya dipanggil Intan. Saat ini saya sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Mukhtar. Selain itu saya juga sebagai founder untuk Indofinite Psychology Center. Alhamdulillah berdirinya sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2018 alhamdulillah kita juga udah buka layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu kita juga sudah ada sekolah gitu ya. Sekolahnya homeschooling untuk anak ABK dan anak reguler juga. Alhamdulillah juga sudah ada psikolog dan terapis yang kerja sama-sama kita. Oke, wow. Keren juga ya Kak, ternyata Kakak juga cukup sibuk gitu ya. Nah, alhamdulillah. Dan nah Kak Intan, kita kan hari ini tuh temanya tentang perempuan, tekanan, dan juga ruang untuk bernafas ya teman-teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin seputar dengan kata perempuan ya kan Kak, perempuan itu kan banyak nih kalimat-kalimat di luar sana yang bilang kalau perempuan itu kuat gitu ya kan Kak, dari berbagai sisi deh gitu ya. Nah menurut Kakak sendiri, ini kenapa ya perempuan itu selalu dituntut untuk kuat gitu? Kenapa ya Kak kira-kira? Mungkin dari kita yang punya rahim gitu ya. Rahim itu kan nggak semua orang punya, laki-laki nggak punya, perempuan punya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kuatnya perempuan itu dengan kelembutannya sebenarnya gitu. Maksudnya mereka bisa bertahan dengan salah satunya itu ya mereka lembut gitu ya, mereka bisa mengayomi. Apalagi rahim itu kan sebenarnya artinya tuh menyayangi gitu ya, penyayang gitu. Iya. Kuatnya itu salah satunya itu ya karena dia bisa memberikan kasih sayang ke anak-anak. Dan di mana-mana kalau ada perempuan itu biasanya akan beda suasananya dibandingkan laki-laki saja. Betul. Jadi istilah kuat untuk perempuan ini bukan kuat dari fisik, sisi tenaga fisik kan? Gitu ya Kak, tapi dari kasih sayang tadi, hatinya kasih sayangnya. Gitu. Betul. Nah, emang tuh setuju sih Kak kalau yang kata Kakak tadi, misalnya nih di sebuah lingkungan gitu, misalnya di rumah ataupun di tempat kerja, kalau nggak ada perempuan tuh emang beda gitu ya Kak, vibes-nya ada yang kurang gitu. Dan emang itu menunjukkan gimana sisi kuatnya perempuan dari sayang dan hati tadi yang Kakak bilang ya. Nah Kak Intan, wajar nggak sih kalau misalnya
kan banyak nih perempuan-perempuan ini yang kuat, perempuan-perempuan kuat di luar sana gitu. Wajar nggak sih Kak kalau misalnya perempuan itu kadang ngerasa capek nih sama semua peran yang mereka jalani? Karena banyak kan perempuan-perempuan nih yang harus jadi single mother juga ada gitu kan, jadi sandwich generation juga ada gitu. Itu wajar nggak sih Kak? Wajar, kita Wajar kan banget ya. manusia. Apalagi Betul. kalau misalnya dia sudah bekerja di luar, Hmm, kemudian bekerja di rumah, belum mm-mm. lagi dia tanpa bisa dibilang figur suaminya yang kurang untuk dia Betul. gitu. Heeh. Atau misalnya perempuan yang belum menikah, yang dia nggak punya seseorang yang untuk bisa dia berbagi, misalnya Mm-mm. orang tuanya jauh atau temennya nggak ngerti dengan yang dia rasakan, atau Betul. bisa juga dengan perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip eh, suaminya sudah meninggal, orang tuanya Mm-mm. nggak bisa dia apa ya, Andalkan lah ya Kak andalkan gitu, gitu. dan Heeh. akhirnya dia ngerasa sendiri gitu. Betul betul. Apa-apa dia tanggung sendiri Betul. gitu. Misalnya juga kayak anak-anak muda nih sekarang ada juga istilahnya kayak apa father issue gitu Kak, kayak Ya, kekurangan betul. sosok ayah gitu Mm-mm, kan. Jadi ini iya. juga menambah beban ya buat mereka, kayak mereka tuh harus kuat gitu Iya, loh ya kan Kak. iya. Berarti wajar banget ya teman-teman Pro 2, misalnya ada teman-teman Pro 2 yang perempuan di luar sana yang ngerasa capek, itu wajar banget. Namanya juga manusia ya kan Kak. Iya. Bahkan laki-laki pun juga capek ya kan Kak. Iya, laki-laki juga boleh nangis. Iya, betul 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 betul. Karena kan kita punya mata, mata ada air mata. Siapapun Mm-mm. boleh menangis. Betul, setuju banget. Nah, Kak, nah kalau misalnya kita lagi capek kan, itu tuh otomatis banyak banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa capek itu gitu ya kan, Kak. Nah, eh mengapa banyak perempuan yang kadang pilih untuk memendam masalah gitu Kak. Misalnya mereka lagi capek, terus mereka punya banyak masalah gitu kan. Nah, kenapa banyak perempuan yang milih untuk udahlah dipendam aja masalahnya gitu, daripada harus di-sharing kepada orang lain, baik itu dari segi temannya, keluarganya, ataupun orang tuanya gitu. Kayak di skip gitu ya. Iya, kayak Biasanya itu karena kebiasaan, atau kebiasaan. bisa saja karena support sistemnya nggak mendukung. Misalnya kalau saya ngomong kayak gini, pasti ibu saya ngomongnya kayak gini, ah saya nggak nyaman. Atau misalnya kalau saya ngomong kayak gini, pasti ayah saya bilangnya kayak gini, ah, saya nggak nyaman. Atau ketika saya punya teman, teman saya circle-nya nih nggak bagus, misalnya toksik gitu kan, mending udahlah saya pendem sendiri gitu. Biasanya tuh perempuan-perempuan tuh kayak nangis malam-malam, sebelum tidur biasanya nangis, atau ada juga yang cutting, ada juga yang kayak gitu. Betul betul. Dan banyaknya masalah psikologis itu terjadi ketika perempuan itu nggak ada jeda di situ. Nggak ada jeda ini dari segi apanya nih Kak? Maksudnya Jeda psikologis. oh, jeda psikologisnya. Jadi ketika Oke. kita capek, Mm-mm. ada saatnya kita untuk Itu. jeda dulu gitu. Oke 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 oke. Jadi kalau misalnya kita nangis gitu Kak, itu tuh udah bagian dari apa, kayak melampiaskan masalah kita, atau itu justru masih lebih ke memendam masalah gitu Kak? Kalau nangis sendirian gitu. Sebenarnya itu kan salah satu regulasi emosi, nangis itu ya. Mm-mm. Cuman nangisnya yang seperti apa? Kalau misalnya nangis hanya nangis saja, tanpa misalnya melibatkan orang lain gitu ya, atau tanpa menyertakan misalnya kayak nangis tapi dia harus tahu yang bikin dia nangis itu apa gitu. Itu membantu kalau misalnya ada orang lain yang terlibat di situ. Tapi kalau nangis saja hanya Nangis untuk sendirian doang ya Kak? iya, Heeh. jadinya kan dia capek sendiri. Tapi Kak, kadang ada kan orang itu yang merasa nggak enak gitu Kak, kalau misalnya harus cerita sama orang lain gitu, apalagi kalau misalnya capeknya itu udah masalah keluarga gitu kan Kak. Itu kan kayak sebuah masalah yang cukup, istilahnya bukan aib sih, tapi kayak privat gitu kan. Jadi misalnya mau cerita ke temen pun kayak malu, itu gimana sih Kak biar nggak terpendam terus gitu? Iya, sebenarnya kan nggak semua masalah kita bisa ceritakan. Tetapi ketika ada masalah yang dalam tanda kutip bisa nih kita ceritakan ke orang yang kita percayai, itu memang sebaiknya kita cerita. Contohnya misalnya kayak keluarga dekat, bisa kayak saudara kita gitu ya. Kalau kita punya saudara perempuan tuh sangat asik banget untuk Iya diajak sih. ngobrol Betul, gitu betul, ya. betul, betul. Heeh. Setidaknya lebih berkurang dikit Iya, lah ya karena memang masalahnya Kak. berdasarkan penelitian ketika kita punya saudara perempuan,
stres kita berkurang dibandingkan kita nggak punya saudara perempuan gitu. Beda cara tiktokannya gitu ya. Iya betul-betul, karena bakal aneh juga ya Kak kalau misalnya kita ngobrol itu sama saudara laki-laki tuh feelingnya itu bakal beda ya kan Kak. Terus satu lagi, ketika kita sudah berkomunikasi dengan tepat gitu ya, dengan orang yang tepat, salah satunya kita merasa didengar. Nggak perlu loh minta solusi, nggak perlu. Iya betul. Didengar betul, aja betul. cukup. Kalau orangnya tepat itu cukup didengar aja tuh Iya. udah ngerasa kayak wah aku lega nih, padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya kan Kak. Dia merasa ada loh yang mendengarkan saya sebagaimana layaknya seorang manusia. Betul, betul. Tapi Kak, Uut juga pernah baca nih Kak, kalau perempuan itu nggak boleh terlalu banyak memendam emosi gitu ya Kak. Betul. Katanya perempuan ini lebih rentan untuk terkena penyakit Autoimun. Iya, autoimun ya. Terus betul. kayak kelenjar-kelenjar gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau penyakit itu kan yang paling banyak itu kan kalau kita lihat kan fisik. Betul. 75% pasien yang ke rumah sakit itu tuh sebenarnya masalahnya di psikologis. Kita nggak tahu. Ternyata kan kita bilangnya oh sakit perut, padahal sakit di belakang sakit perut tuh ternyata dia cemas loh gitu. Ada sesuatu Iya. di kejiwaan dia lah. Coba istilahnya nanti gitu Uut ya, Kak. sesekali datang deh ke RSAM, khususnya ke poli bedah. Di situ 80% pasien itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan suka mendam, suka marah, suka kesel, suka cemburu. Iya, Dan ini itu sih cemburu ini sih kayaknya Kak. dan itu berlebihan, Ut. Iya, Kita iya, boleh kayak Boleh, gitu, boleh, tapi berlebihan yang punya perempuan ini enggak boleh gitu. Jadi itu perlu di-highlight ya sama teman-teman Pro 2 nih, kalau misalnya lagi capek, baik itu dari segi fisik maupun mental gitu ya kan Kak, atau ada masalah itu jangan dipendam sendiri aja ya kan, Iya, Kak. jadi carilah orang yang kurang lebih bisa membuat kita nyaman. Nggak harus kok dikasih solusi, enggak. Iya, Tapi cepet seharusnya bilangnya gini, Ut, kakak mau cerita dulu sama Uut boleh? Minta waktunya gitu. Oke. Nah, kan Kak Intan ini juga backgroundnya sebagai psikolog ya kan Iya. Kak. Nah, dari pengalaman Kakak sebagai psikolog, nah itu apa sih Kak keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien-pasien perempuan pas konsultasi sama Kakak? Ada yang cemas berlebihan, Cemas ada yang berlebihan. overthinking, Oke. ada yang nggak punya figur yang dalam tanda kutip membuat dia nyaman gitu ya. Misalnya ayahnya suka marah-marah Betul. atau ibunya nggak paham sama sekali sama dia. Iya, Dan ada benar, juga benar, yang benar. remaja dari usia 14 tahun sudah cutting. Oh. Cuttingnya nggak di sini lagi, Ut. Tapi ya itu Karena tuh ini udah penuh. Itu udah yang kalau di situ udah another level atau gimana nih Kak? Sama-sama self Sama-sama. injury Oh, gitu. tapi- Sebenarnya mereka nggak nyakitin, maksudnya mereka nggak ada keinginan untuk bunuh diri, tetapi sebenarnya ini nih udah penuh, Ut. Oh gitu. Kalau ini udah penuh, berarti kita harus keluarinnya penuhnya ini nih kemana? Harus ada sesuatu dulu, kayak darah, sakit gitu ya. Jadi ketika darah atau sakit itu keluar, yang ini nih berkurang, gitu. Tapi itu salah kan Kak kalau ke sana? Pastinya, Iya kan? karena dia nggak tahu caranya untuk gimana cara saya meregulasi emosi. Sebenarnya kan yang tepatnya dia kasih tahu ke orang yang Yang dia percaya gitu ya kan Kak. betul. Tapi setidaknya di dalam hidup kita ini pasti kita punya satu orang gitu ya kan yang kita percaya untuk cerita gitu Betul. kan. Nah, jadi teman-teman Pro 2 kalau punya teman jangan untuk senang-senang aja ya kan Kak, Betul. tapi juga yang teman itu yang bisa istilahnya kayak di saat kita susah tuh dia bisa dengerin cerita kita Buat kayak sharing gitu buat ya. sharing. Walaupun teman itu nggak memberikan solusi kayak kata kakak tadi kan, tapi cukup menjadi pendengar aja tuh udah cukup banget gitu lah ya kan Kak. Karena Ut kalau udah didengar itu kita ngerasa sebagai oh saya dihargai. Oh dia mendengarkan saya sebagaimana saya mau gitu. Itu aja, Ut. Nah Kak, misalnya kalau kita lagi misalnya dari sisi pendengarnya gitu ya kan, kalau misalnya ada orang yang cerita, teman yang cerita ke kita, tapi kita nggak tahu ngerespon apa tuh, kita sebagai pendengar tuh nggak apa-apa Kak, kita cuma kayak iya gitu tuh nggak apa-apa nggak? Jadi sebenarnya gini, waktu Ut ngajak ngobrol itu, Uut tanya dulu, maksudnya Uut mau ngobrol nih sama orang ini, Uut bilang, Uut pengennya didengar loh. Terus dia yang dengar itu dia bilang, saya juga nggak bisa kasih solusi ya, saya dengar aja ya, kayak gitu, baru Tapi mulai gitu. clear aja gitu ya Kak. Iya. Jadi takutnya nih teman kita ada yang cerita kayak dia mengharapkan kita ada solusi gitu kan. Kita kasih tahu dulu
Ut, maaf saya nggak bisa kasih solusi, tapi saya bisa mendengarkan dengan baik. Dan saya nggak bisa membuat kamu merasa lebih lega dengan solusi saya, tetapi saya bisa mendengarkan kamu full gitu. Oke. Nah Kak, kalau kita ngomongin soal perempuan ya kan, karena kebetulan di tema kita hari ini juga perempuan gitu, perempuan kuat juga nih Kak. Nah kadang ada nih perempuan yang di covernya tuh kayak fine aja, kayak wah dia ceria banget ya sama hidupnya gitu, kayak enjoy banget gitu kan. Tapi ternyata dia lagi struggle sendiri gitu Kak. Itu kenapa ya Kak bisa terjadi hal kayak gitu? Kurang support system biasanya. Kurang support system. Iya, biasanya juga dia kayak kurang waktu untuk dirinya sendiri. Kayak misalnya me time-nya, self love-nya gitu. Kan kita perlu sekali-sekali bilang saya sayang sama diri saya betul. Kamu cantik, kamu berharga, kan perlu itu. Iya, benar. Itu mungkin kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang perempuan-perempuan tuh lupa kayak nyisir, luluran, pijet, padahal itu penting loh gitu. Padahal nggak apa-apa banget ya Kak, kalau misalnya kita mau mandi 30 menit luluran itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, asal jangan antri ya habis itu iya ya. Dong, atau jangan digedor-gedor sama anak gitu. Iya, jangan di WC umum juga ya, atau di kos-kosan yang sharing kamar mandinya kamu mandi lama-lama dengan dalih me time, itu nggak boleh lah ya Kak. Merugikan orang lain juga. Berarti kalau misalnya perempuan-perempuan yang kelihatannya kayak oke, aku fine gitu, itu kayak berarti ada sesuatu yang dia tutupi gitu atau gimana nih Kak? Sebenarnya ada juga yang benar-benar fine, ada juga yang benar-benar menutupi. Sebenarnya kalau perempuan itu dikelilingi oleh orang-orang yang bikin dia nyaman, salah satunya kayak suaminya, orang tuanya gitu ya, anak-anaknya gitu. Betul. Itu insya Allah dia fine-fine aja. Tapi kalau misalnya di satu sisi misalnya kayak mertua, iparnya bermasalah, anaknya, sudah banyak itu tumpukannya, belum lagi di kantor. Iya, benar. Iya. Kak, tapi bisa nggak sih kita ngelihat orang-orang yang emang fine, beneran fine, atau orang-orang yang fine-nya iya, itu bisa nggak sih Kak kita ngelihat? Gimana Kak? Kita pakai asesmen biasanya. Asesmen. Ya, Gitu. kalau dibahasakan tuh, bisa ya ngebaca langsung nggak bisa karena kita itu bukan peramal. Iya, Tetapi betul kita kita berdasarkan penelitian, berdasarkan ada beberapa tes juga gitu ya. Kemudian ada observasi di situ, ada interview di situ, baru nanti kita bisa tahu ini loh orangnya gitu, ini yang terjadi. Oke. Tapi itu udah kerjaannya Kak Intan ya teman-teman Pro 2 buat mengetahui fine-nya tuh beneran fine atau topeng aja gitu ya kan Kak. Nah Kak, misalnya nih kan sekarang itu kehidupan ini cukup menyibukkan dan melelahkan lah ya kan Kak. Nah apalagi in this ekonomi tuh fine-fine aja kalau kita capek gitu ya kan Kak. Nah di saat hidup kita tuh kayak terlalu penuh atau melelahkan Kak, apa sih yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu, apalagi kita sebagai perempuan? Gimana tuh Kak? Self love dulu. Pastikan kalau kita tuh berharga. Pastikan kalau kita tuh bahagia. Pastikan kalau kita itu sayang sama diri kita. Karena apa? Sebelum kita menyayangi orang lain, otomatis kita harus sayang diri kita dulu. Nggak bisa loh kita sayang sama orang, kita belum sayang sama diri kita gitu. Ibaratnya kayak kita, gelas kita aja itu belum penuh. Kita mau menuhin bagi-bagi orang gitu ya kan, nggak mungkin ya kan Kak. Oke. Terus Kak? Kemudian yang pertama tadi self love, kemudian kita cari tahu yang kita rasakan itu seperti apa. Misalnya saya itu sedih atau saya marah atau mengenal emosi. Emosi apa saja yang saya rasakan. Kemudian libatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi penguat kita. Anggaplah misalnya kayak suami, pasangan gitu ya, orang tua atau keluarga inti, keluarga besar gitu ya, atau anak juga menjadi bisa dibilang menjadi penguat kita gitu. Betul. Karena kalau misalnya itu sudah oke, yang lain akan oke. Oke, berarti dari diri kita sendiri dulu lah ya Kak, istilahnya gitu ya. Karena gimana kita mau mencintai orang kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri gitu ya kan? Nggak kenal sama diri sendiri. Iya, benar-benar nggak kenal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak sih Kak, kalau self love ini terlalu berlebihan itu bagus atau enggak sih? Ya Kak? narsis jadinya. Ya narsistik jadinya. Apalagi kalau nanti jadi NPD ya. Oh iya kan. Nggak pernah salah, orang yang salah gitu. Iya benar. Jadi perlu diperhatikan juga lah ya teman-teman Pro 2 gitu kan. Jangan sampai ngeceknya gini, bisa dikritik atau enggak? Oke. Ketika bisa dikritik berarti masih bisa introspeksi diri. Oke. Berarti misalnya dia terlampau self love gitu sampai nggak mau nerima kritikan. Aku yang paling benar gitu kan. Nah, itu mungkin udah jatuhnya udah ke narsistik ya Kak, atau NPD. Tapi itu untuk diagnosisnya tentunya
Kak Intan sebagai psikolog lah ya yang bisa mendiagnosis gitu ya kan Kak. Insyaallah, Tapi ya. kalau kita ngomongin NPD itu beneran sebuah penyakit gitu ya Kak, penyakit Gangguan, gangguan gangguan ya, gangguan. kepribadian. Oh, oke oke. Nanti deh kita bahas ya kalau NPD ya teman-teman Pro 2. Nah, next Kak, ini masih ada lagi nih yang asik banget buat kita obrolin gitu kan Kak. Tadi kan Kak Intan tuh udah sempat mention soal me time. Me time ya. Apalagi untuk perempuan. Perempuan ini kan banyak banget ya apa ya aktivitas-aktivitasnya untuk me time, misalnya kayak pergi nonton bioskop, pergi manicure pedicure gitu kan Kak. Nah, itu seberapa penting sih Kak untuk perempuan meluangkan waktu untuk me time gitu, untuk diri sendiri lah istilahnya Kak. Jadi kalau dibahasakan kita sudah seminggu kerja, anggaplah 5 hari kerja gitu ya, berarti kita luangkan 1 hari untuk kita. 1 hari untuk kita itu bisa bersama pasangan, bisa bersama anak, bisa untuk kita sendiri saja. Oke. Boleh loh kita minta izin gitu ya untuk pergi keluar saja gitu tanpa bawa anak gitu, tanpa suami, kita saja sama teman-teman kita itu boleh loh. Boleh banget lah ya Kak. Jangan merasa bersalah juga gitu kan. Dan satu lagi mungkin Uut, nggak semua pekerjaan rumah itu yang kita kerjakan. Betul. Kayak masak, nyuci itu tuh bagi-bagi. Ini khusus untuk ibu-ibu ya, Iya, untuk ibu-ibu gitu. nggak semuanya harus ibu-ibu itu melakukan. Karena bayangin aja Kak, ibu-ibu tuh udah sibuk banget, apalagi yang kerja. Iya, Ya malah kan? masak lagi. Besok pagi ada lagi. Sampai itu aja terus kerjaannya. Terus kapan untuk dia? Kadang-kadang Iya. lupa loh sisir rambut. Wah, sampai lupa sisir rambut tuh. Nah, Karena nggak tahu kapan momennya gitu Iya kan. lagi. Karena abis ini gitu. jadi sesederhana untuk menyisir rambut aja tuh perempuan-perempuan kayak khususnya ibu-ibu yang ibu-ibu kuat di luar sana sampai lupa karena sibuk ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, ngurusin kerjaannya, belum yang lain-lain ya kan Kak. Jadi emang penting banget nih buat teman-teman Pro 2, bukan cuma ibu-ibu aja tapi juga yang gadis-gadis kayak Uut gitu ya kan Kak. Itu juga perlu me Self time, love, iya iya. kan. Apalagi sekarang banyak nih anak-anak muda yang punya banyak kesibukan di luar, nggak cuma kerja, banyak lah ya kan Kak. Jadi emang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai juga toksik ke diri sendiri ya kan Kak. Betul. Jadi saking mengejar validasi dari orang lain kayak ih dia sibuk gitu-gitu sampai lupa me time gitu. Tapi balik lagi teman-teman Pro 2, me time itu nggak apa-apa gitu ya kan Kak. Bukan berarti kita me time itu kita harus merasa bersalah sama kerjaan kita. Jadi kan kayak aku mau me time tapi aku takut nih kerjaan aku nggak selesai gini segala macam gitu-gitu. Harus ada. Dan juga. nggak harus mahal ya Ut. Betul, Nggak harus ke iya. salon, nggak Nah, harus ke itu, nggak harus benar. mahal Betul, gitu. Betul. Perlu banget diketahui me time itu bisa kayak tidur nyenyak aja tuh udah Betul, tuh me me time gitu. Nonton juga me time. Betul. Nah Kak, tadi kan udah sempat bahas me time juga dan perempuan gitu. Tadi kan Uut juga sempat singgung banyak nih perempuan-perempuan yang merasa bersalah waktu pengen me time, apalagi ibu-ibu muda juga gitu kan. Nah, menurut Kakak gimana sih perasaan itu bisa muncul, perasaan bersalah itu Kak? Oh, bisa saja itu karena tuntutan yang berlebihan. Oh. Karena misalnya setiap harinya itu dituntut untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya semua kegiatan yang ada di rumah itu nggak harus ibu loh yang ngerjain. Balik lagi tadi Iya, ya Kak. kayak masak, mencuci gitu ya, bersih-bersih. Semuanya bisa diatur loh Bisa gitu. sharing Bisa gitu ya. sharing. Ya, bapak udah kerja, ibu juga udah kerja Iya, gitu. sama kita. Sama-sama kerja. Anak udah sekolah, ya ibu juga kerja. Ya udah berbagi. Misalnya anaknya usia dari 2 tahun udah bisa tahu cara buang sampah misalnya, atau anaknya usia 5 tahun udah tahu cara untuk cuci sendok misalnya. Udah diajarkan hal-hal seperti Iya, itu. iya. Jadi bisa bekerja sama di dalam rumah tangga khususnya untuk perempuan-perempuan yang udah berumah tangga gitu lah ya kan Kak. Berbagi tugas. Betul. Nah Kak, kalau kita ngomongin tentang me time dan menyisihkan waktu untuk diri sendiri gitu ya. Nah Kakak ada tips atau gimana sih Kak caranya? Cara yang simple aja deh Kak untuk memberi ruang bernafas bagi diri sendiri di tengah kesibukan kita saat ini. Oke. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah ngecek lagi apa saja yang sudah kita rasakan, apa saja yang misalnya kayak bikin kita ndak nyaman gitu ya, saja yang seminggu ini buat kita senang gitu. Gunanya untuk apa Ut? Untuk nanti kita ngecek lagi apa nih yang akan kita lakukan kalau kita berada di kondisi seperti itu. Oke. Nanti kita kulik-kulik lagi ya Kak, karena Boleh. ini masih banyak banget pembahasan dan ini jujur kayaknya relate banget nih sama anak-anak muda dan juga perempuan-perempuan muda sana juga Iya. ya kan Kak. Silakan, Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi tema kita untuk hari ini perempuan
tekanan, dan ruang untuk bernafas. Tapi teman-teman Pro 2 kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM dan juga channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 FM dan juga masih di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan kita masih di program Insta ya teman-teman Pro 2 untuk sore hari ini, masih bersama Uut dan juga Kak Intan. Ya boleh say hi dulu dong Kak Intan ke teman-teman Pro 2. Hai. Hai, Kak Intan masih di sini. Masih semangat ya. Masih teman-teman Pro 2 kita tuh semangat semua loh Kak. Keren. Nah, tadi kita udah bahas kan Kak gimana cara sederhananya tadi kan Kak. Dan mungkin boleh di-spill dong lagi Kak cara-cara sederhana untuk memberi ruang bernafas bagi diri sendiri di tengah kesibukan. Oke, Uut. Biasanya tuh kita kayak banyak pikiran. Biasanya tuh kita punya emosi yang berlebih. Sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum tidur itu ambil kertas, tulis itu, boleh digambar, boleh diwarnai. Intinya selesaikan di situ. Oke. Jangan sampai dibawa untuk besok-besoknya. Oke. Tahu kan kalau misalnya tidur yang berkualitas itu bagus juga untuk psikologis Iya, kita. benar. Kalau mimpi itu ternyata mempengaruhi kita loh gitu. Kalau tidur yang nyenyak itu adalah sebenarnya tanpa mimpi gitu. Jadi gimana caranya biar kita tidur nyenyak? Selesaikan yang hari itu dengan selesainya di kertas. Kalau perlu, kalau kita punya support system yang oke, pasangan yang oke, kita bisa cerita gitu ya. Kita cerita itu nggak perlu untuk solusi loh, didengar aja. Karena ketika didengar itu kita ngerasa sudah berbagi beban kita gitu. Itu kenapa ODGJ banyak laki-laki, tahu? Nggak tahu kenapa ya Kak? Karena jarang cerita. Oh, Laki-laki semua mendem sendiri. nah tuh laki-laki ya perlu didengar dan diingat. Iya, karena semuanya dia tumpuk sendiri, nanti keluarnya ketika sudah terlalu overload. Oke. Maka sebenarnya yang bisa kita lakukan sebelum tidur itu kita kelola. Apa yang sudah kita rasakan, cemaskan. Apalagi kalau orang terbiasa overthinking ya, Iya benar. itu
dia uraikan. Apa aja yang membuat kita overthinking, Iya. terus apa aja yang kita pikirkan Iya, gitu ya kan Kak. heeh. Berarti ada juga nih Kak kayak kebiasaan orang-orang yang suka journaling. Betul, Ya, itu bermanfaat. Itu tuh juga membantu juga ya Kak Sangat untuk membantu. psikologi kita. Sangat membantu. Oh. Apalagi kalau dia sampai tahu, ini loh emosi yang sering saya tampilkan, rasakan. Oke, Contoh oke. misalnya di situ Uut sering nulis kata-kata sedih, sedih, sedih. Terus Uut baca, oh ternyata iya loh. Dalam satu halaman ini sedihnya ada 10. Iya, Ada iya, apa iya, dengan iya, saya? iya, Gitu. iya. Iya bisa dilihat juga ya kan Kak, kayak kan kita journaling, misalnya rajin journaling nih, kayak seminggu ini kok aku sering sedih ya, kayak gitu kan. Kok aku sering overthinking ya, kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ya kan Kak buat Iya. kita gitu. Misalnya untuk mengambil sebuah keputusan atau kayak misalnya kayak ya kenapa sih aku sedih kayak gitu. Berarti Betul. bisa ya kan Kak Iya. kalau journaling gitu. Terus satu lagi Ut, sebenarnya tidak hanya itu, ada juga beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan itu untuk bikin kita lebih rileks. Salah satunya tuh kayak olahraga. Iya iya iya. Olahraga itu tidak kardio saja, Oke. latih beban juga olahraga. Iya, benar, gitu. benar. Karena ternyata ketika kita olahraga ada hormon dopamin yang meningkat di situ. Betul. Jadi secara fisik, secara psikologis kita agak membaik gitu. Tapi jujur itu Uut ngerasain sih Kak. Misalnya Uut tuh kan tipe orang yang suka bangunnya agak siangan gitu, kayak jam 8, jam setengah 9 gitu kan. Jadi kayak Uut pernah coba Uut tuh melawan ngantuk Uut. Jadi kayak habis sholat subuh Uut tuh pergi jalan pagi. Itu tuh memang berpengaruh banget sama mood Kak. Kayak Beneran. cara berpikir juga pengaruh Iya ya. bener. Kalau misalnya bangun udah agak siangan tuh kayak bawaannya kayak malas aja gitu, kayak udahlah nggak usah ngomong, udah gitu kan. Tapi misalnya kalau udah olahraga paginya itu dimulai dengan sebuah hal yang baik gitu Kak, kayak olahraga tadi misalnya, itu tuh kayak nggak tahu sih, kayak mood aja, nggak tahu apakah itu sugesti atau beneran ada efeknya gitu. Uut pernah lihat nggak orang olahraga sambil nangis? Pernah sih, tapi di film-film sih Kak. Sebenarnya olahraga tuh nggak ada yang nangis. Iya, berarti Karena itu apa? salah ya? Ketika olahraga itu hormon kita keluar yang Iya dopamin kan, itu. betul, Kan kalau betul. kita main HP, kalau kita nonton, kalau kita melakukan sesuatu yang bisa dibilang kayak menyenangkan, itu kan hormon dopamin meningkat tuh. Betul. Olahraga juga gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang olahraga sambil nangis tuh gimana Kak? Jarang sih yang kakak Tapi lihat. iya Ya sih mungkin kan, untuk kalau- mengeluarkan Iya, emosinya nggak apa-apa bener-bener. juga. Tapi itu mungkin dia bukan olahraga sih Kak, tapi lebih ke Mengeluarkan Iya, emosinya di betul, situ. betul. Nah Kak, tadi kan Kakak juga udah sempat bilang ya kalau misalnya kita tuh kalau lagi ada masalah atau lagi capek itu ada baiknya untuk di sharing lah ke orang-orang gitu, ke teman, ke orang tua ataupun ke saudara gitu ya kan Kak. Nah, apakah curhat ke teman ini aja tuh udah cukup untuk menjaga kesehatan mental Kak? Tergantung masalahnya di mana. Jadi kalau Oke. dibahasakan 0 itu tanpa masalah, 10 itu masalah. Kalau masalahnya masih di 5 kita masih bisa ngobrol. Oke. Tapi kalau udah di atas 5, 7, 6, 7, 8 gitu ya, atau 9, 10 itu berarti kita sudah minta bantuan yang namanya bantuan profesional. Bisa yang namanya psikiater untuk pemberian obat-obatan atau psikolog. Psikolog itu tidak hanya untuk yang sakit jiwa ya. Bener. Psikolog itu adalah temannya manusia. Iya. Karena dia ngedampingi manusia normal bermasalah. Iya, soalnya kan kadang ada yang takut juga nih Kak. Misalnya udah curhat ke teman, udah curhat ke orang tua, udah curhatin semua orang, tapi kayak kok aku nggak lega-lega ya Nah, berarti gitu levelnya kan. naik itu. Iya, cuma kayak aduh aku kalau mau ke psikolog aku takut nih nanti dikira aku sakit jiwa kayak gitu. Nggak Tapi kayak sebenarnya nggak gitu ya kan Kak. Enggak. Benar. Jadi kalau misalnya Uut mau ke lihat-lihat ke poli jiwa itu nggak semua yang di poli jiwa itu ODGJ. Ada juga orang yang normal bermasalah, tapi dia misalnya kesulitan tidur, kesulitan untuk mengelola emosi, pinginnya marah-marah terus, pinginnya itu kayak nangis terus gitu, ke situ. Oke. Dan sama sebenarnya dengan sakit fisik kita. Kalau Iya misalnya kita sakit perut kan dikasih obat, itu Benar. sehat. Gitu juga kalau psikologis, kalau kita sakit dikasih obat nanti turun, ya udah nggak minum obat lagi. Iya, gitu. benar. Jadi Nggak harus seumur Iya, hidup minum betul, obat. betul. Jadi itu yang kayak sebuah misunderstanding lah istilahnya, yang Iya. perlu diluruskan ya kan Kak. Oke. Betul. Nah Kak, kan tadi kita udah bilang nih kayak yang contohin misalnya udah curhat ke teman, curhat ke orang tua tuh nggak lega-lega nih perasaannya gitu. Tapi kapan sih Kak seseorang itu tanda-tandanya gitu? Kapan dia harus memulai mencari pertolongan dari yang profesional? Itu kapan Oke. Kak?
Biasanya kalau sudah mengganggu pola tidur, pola makan, pola pikiran, pola emosi. Contoh, tidurnya tuh di atas jam 12 terus, nggak Oke. nyenyak, Oke. kebangun-kebangun, mimpi buruk Oke, misalnya. oke. Terus makannya kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan, makannya sering banyak gitu, atau sama sekali sedikit banget makannya. Oke. Atau emosinya, kadang-kadang emosinya marah-marah terus, kadang-kadang tanpa emosi, misalnya pingin nangis saja, maksudnya kayak emosinya tuh kayak sedih aja, bawaannya tuh diapa-apain tuh nangis Iya, gitu. benar-benar. Satu lagi pikirannya nggak bisa dikontrol lagi. Misalnya Oke. contoh, iya kamu bodoh itu aja yang di kepala Oke, dia. oke, 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 Berarti dia oke. sudah perlu namanya bantuan psikologis Oke. profesional. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita mau ke psikolog nih Kak, kayak Mm-mm. gitu udah ada tanda-tanda kayak gitu. Mm-mm. Itu gimana ya Kak caranya kita mau ngomong ke psikolognya gitu, kayak dari mana dulu nih kita harus mulai gitu. Sebutin aja apa yang Sebutin mau aja semuanya nggak gitu. perlu harus A B C, mau nyampein apa aja boleh, mulai dari mana saja boleh gitu kan, karena nanti psikolognya bantu untuk merunutkan gitu ya masalahnya di mana gitu. Oke, soalnya kayak takut juga nih nanti datang ke psikolog kan kayak ini apa sih ceritanya nggak jelas nih, ngelantur-lantur nih kemana-mana gitu. Karena nanti akan dipandu sama psikolognya, misalnya Oke. kayak Uut itu udah kesini nanti Iya. giniin lagi, ayo Ut, ini Oh iya dibantu iya gitu. iya iya. Oke, boleh. Jadi misalnya nih buat teman-teman Pro 2 yang udah ngerasa kayaknya pikirannya udah nggak bisa dikontrol lagi, terus udah mengganggu ke aktivitas sehari-hari, nggak ada salahnya untuk datang atau mampir ke psikolog gitu ya kan Kak, biar lebih jelas nih sebenarnya kita itu kenapa gitu. Oke. Nah, next Kak, kita berpindah nih. Tadi kan kita udah bahas seputar dengan mental segala macam gitu. Nah, sekarang kita bakal kulik dari sisi perempuan kuat. Nah, menurut Kakak, apa sih arti kuat yang sebenarnya bagi seorang perempuan? Kuat itu kalau dibahasakan bisa fisik, bisa psikologis. Kalau Oke. fisik itu secara fisik ya kayak misalnya bisa mengayomi anak-anaknya, anak-anaknya tuh bangun malam dia bisa bangun gitu ya. Secara fisik dia bisa dikategorikan bugar gitu ya. Kalau yang psikologis ini yang rada-rada susah ya Ut ya, karena nggak semua perempuan kuat secara psikologis. Oke. Yang secara mental itu dia tahu menempatkan diri. Contoh ketika itu nggak harusnya yang dia lakukan, ya stop di situ. Contoh, yang cari uang itu kan sebenarnya laki-laki, Betul. suami. Tapi ketika istri sudah bekerja, bukan berarti dia memberikan nafkah ke anak-anaknya juga, maksudnya membantu anak. Tapi ketika istri mau memberikan kayak sedekah gitu ya, uang yang dia dapatkan itu menjadi sedekah gitu. Ketika secara psikologis perempuan itu merasa tidak nyaman, maksudnya kayak gini, ketika suaminya itu tidak menghasilkan apa-apa gitu ya, tetapi dia dalam tanda kutip merasa oke, saya akan membantu, tetapi membantunya dari segi yang lainnya, dan dia pastikan itu suaminya juga membantu dalam segi yang lainnya. Betul. Gitu. Oke, Jadi oke. usahakan secara psikologis ketika perempuan itu kuat, mentalnya itu secara psikologis juga kuat. Ngelihatnya dari mana Ut? Dari cara dia mengelola emosinya. Oke. Nggak, maksudnya ketemu sama anak tuh nggak langsung Iya. ketemu sama suami walaupun dia banyak kekecewaan di situ, dia bisa ngontrol di situ. Oke. Misalnya contoh, saya tuh pingin ini tapi nggak dapet gitu, Oke. gini gitu. Tapi dia bisa mengelola itu. Bagaimana dia bisa mengelola emosinya, bagaimana dia betul. bisa menempatkan dirinya gitu. Saya ini pekerja tetapi saya bukan pencari nafkah, seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan perempuan kuat secara psikologis. Itu kan kalau dari sisi perempuan yang sudah berumah tangga. Betul. Kalau misalnya yang gadis-gadis imut kayak Uut ini gimana Kak? Bener sekali, Uut imut. Iya. Jadi gini, kalau yang belum berumah tangga itu bisa kita lihat dari yang kalau fisik pasti ya sehat, bugar gitu. Kalau secara psikologis biasanya yang bisa mengontrol emosinya seperti Sama, itu juga berarti sama. ngontrol emosi Tapi juga. yang kedua adalah yang tahu posisinya. Posisi saya tuh di mana? Apakah saya sekarang posisinya seorang gadis yang maksudnya dalam tanda kutip mencari pasangan, atau hanya untuk berkenalan dengan banyak lawan jenis saja, atau iya, apa benar-benar. gitu. Kemudian secara psikologis yang paham dengan kondisi lingkungannya. Ada loh beberapa orang gitu ya Ut ya, dia tuh ngerasa kayak gini,
saya itu berbuat seperti ini karena ingin diperhatikan, karena ingin iya, iya, dipuji, iya, karena iya. itu kembali lagi Mm-mm. ketika kita berperilaku dan itu mengharapkan pujian dari orang lain itu salah. Salah tuh. Yang Iya. benar adalah kita bersikap, kita berpikir, kita melakukan sesuatu itu adalah karena kita. Betul, bukan karena pengen dipuji sama orang Iya, lain. Jadi nggak betul. haus validasi. Iya betul ya Kak ya, betul betul. Kita udah banyak banget ngobrolin ya Kak seputar dengan mental segala macamnya gitu. Tapi balik lagi, karena Kakak juga sebagai seorang founder di Indofinite, ya kan Kak. Dari pembahasan kita yang tadi nih udah panjang lebar ya kan Kak. Iya. Ada nggak sih Kak program yang diadakan sama Indofinite dalam waktu dekat yang mungkin barangkali bisa nih perempuan-perempuan muda di luar sana yang ikut nanti program Kakak gitu? Yes, tepat kali nanyanya. Tepat kali kan Uut. tanyaan Uut nih. Karena sebelum ini kita udah adain yang untuk Before I Say Yes namanya. Jadi Before I Say bagaimana perempuan-perempuan yang belum menikah Mm-mm. mereka oke nih bilang yes. Jadi mereka siap secara psikologis. Oke, Tidak hanya fisik saja Oke, gitu, oke, secara oke, psikologis. oke. Itu sudah lewat. Oke. Tetapi yang next minggu ini kita Oke. mau ngadain untuk semua perempuan Mm-mm. bisa sudah menikah, bisa belum menikah, kita dampingi mereka. Itu- Dampinginya dalam tanda kutip kita rangkul, kita bantu mereka untuk jeda, Mm-mm. kita bantu mereka untuk kamu bermakna, kamu itu berharga gitu ya. Sampai mereka jadi tahu, oh ini loh yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Jadi ada jeda di situ, mereka paham dengan emosi yang mereka rasakan dan kita ajarkan mereka untuk boundaries memberi batasan. Kapan dia harus bersikap seperti ini, kapan dia seperti ini Oke, gitu. oke, Dan oke, nanti oke. juga ada 5 psikolog yang dampingi. Wow, 5 psikolog ya. Iya, oke. jadi kita bikin kelompok-kelompok. Nanti fasilitatornya psikolog di situ. Oke. Jadi kita bebas bercerita apapun dan sebelumnya kita bikin kesepakatan kalau siapa yang ada di ruangan ini tidak akan menyebarluaskan apa yang ada di ruangan ini. Karena ada kesepakatan di situ. Betul. Nah Kak, tapi itu nama programnya apa Kak? Kalau yang sebelumnya kan itu Before I Say Yes. Kalau yang sekarang The Quietly Strong. The Jadi Quietly Strong. Oke. orang-orang yang kuat tetapi dia bentuknya diam aja. Dia diam tetapi dia kuat di dalam Oke. gitu. Nah kenapa Kakak bisa bikin program kayak gitu? Maksudnya apa backgroundnya? Fenomena apa yang Kakak lihat? Kenapa Kakak bisa next programnya itu Kakak bikin yang The Quietly Strong ini? Heeh. Karena kakak lihat kebanyakan ibu-ibu itu kekurangan sentuhan suami. Oh. Sentuhan suami ini dalam tanda kutip tidak hanya Bukan fisik, sentuh menyentuh ya? ya tidak gitu hanya ya. fisik, Heeh, tetapi oke. secara finansial, Kehadiran suami juga. secara gitu. finansial dan secara emosional. Oke. Karena kalau fisik kan bisa dibilang rata-rata suami pasti gitu ya, pasti mendapatkan dan memberikan gitu ya. Tapi yang finansial sama emosional ini kadang-kadang laki-laki Agak kurang di gitu situ. ya, Secara apalagi- emosional kayak kamu senang, Iya, atau misalnya nanyakan betul. ada yang bisa saya bantu gitu kan. Nah, Apalagi itu jarang. sekarang juga banyak perempuan-perempuan yang udah kerja ya kan, maksudnya ibu rumah tangga sekaligus juga working mom gitu kan. Jadi suami ini kayak mungkin dari finansialnya kayaknya istri saya oke-oke aja deh kayak gitu ya kan. Kak? Padahal kalau bisa kakak cerita sedikit ya, ini ada beberapa orang tua, beberapa ibu-ibu yang sudah punya anak, sudah punya suami, bekerja juga, dia ada dalam tanda kutip stresor yang berlebihan dan ada keinginan untuk bunuh diri. Sampai ada loh yang mau menyiapkan tali khusus untuk dia. Astaga. Karena apa? Karena tekanan tadi, Iya, terlalu iya, banyak tekanan, Iya. numpuk, bingung mau ngapain. Waduh, merinding nih Ut dengarnya cerita kakak. Iya. Dan itu kenapa kakak ini harus bikin nih kayak gini Iya, nih. benar-benar. Kita bantu nih. Tidak hanya ibu-ibu, kita bantu perempuan-perempuan lain. Tapi kalau misalnya tadi kan kakak bilang dari segi ibu rumah, maksudnya ibu yang perempuan yang sudah berkeluarga. Misalnya kalau ada anak-anak yang belum anak-anak muda yang belum berumah tangga mau ikut The boleh, Quietly Strong boleh. ini, Jadi gimana, nanti Kak? sifatnya umum. Nanti ketika sudah ada fasilitatornya, kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi misalnya yang ini khusus untuk yang sudah berumah tangga, yang ini belum berumah tangga, yang ini misalnya mau berumah tangga misalnya gitu. Oke, nah itu langsung aja Kak, mungkin kapan waktu pelaksanaannya Kak?
Insya Allah tanggal 14 Juni. Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih sekarang, jangan lupa dicatat tanggalnya. Mana tahu ada yang berminat ya kan Iya. Kak gitu. Jadi bisa langsung itu daftar dulu atau gimana nih Kak? Bagusnya daftar dulu. Daftar dulu ya, itu- Karena kan maksimalnya 20 peserta. Oh ada Jadi kan kita dengan 5 psikolog, 20 peserta bisa dibilang intensif gitu. Nah mungkin boleh di-spill juga, mau tahu teman-teman Pro 2 ada yang minat nih Kak mau ikut. Itu nanti pas di program The Quietly Strong ini, itu tuh rangkaian programnya gimana aja Kak? Apa aja sih yang mau dilakuin sama pesertanya nanti di saat Oke. ikut program? Jadi di situ kita akan bantu mereka untuk merilis emosinya, emosi apa saja yang selalu mereka rasakan, yang sering mereka hadapi gitu ya. Kemudian kita bantu mereka untuk mencari tahu batasan-batasan udah sampai mana saja, apakah mereka melanggar jauh dari batasan. Betul. Atau terlalu maksudnya nggak tahu batasan gitu ya. Udah terlalu over deh Tuh, gitu. iya, kemudian kita bantu mereka untuk bergabung dengan teman-teman yang sama sefrekuensi gitu ya, dengan didampingi fasilitator psikolog gitu ya. Dan terakhir kita bantu mereka untuk gimana nih kalau besok ada kejadian kayak gini lagi, saya harus ngapain. Rilisnya di situ. Oke. Kak, tapi nanti tuh hasil dari pertemuan namanya istilahnya kayak pertemuan di program itu The Quietly Strong itu bakal ada kayak semacam istilahnya kayak hasil kayak rapornya gitu. Kayak ada nggak sih Kak kayak rangkuman saya dia ini gimana kayak gitu, ada nggak sih? Biasanya kita kasih pre dan post. Oh. Jadi sebelum dia ikut program ini loh kondisinya, sesudah ini loh kondisinya gitu. Dan alhamdulillah dari 2 program yang sebelumnya kita lakukan, yang sebelumnya kita bikin art terapi, art terapi, kemudian kemarin Before I Say Yes, kalau yang sekarang The Quietly Strong. Yang 2 yang sebelumnya itu alhamdulillah mereka ngerasa kami mau lagi gitu. Ayo acaranya kayak gini. Feedbacknya oke lah ya gitu. Iya, karena merasa selama ini ini ya yang harus kami pelajari untuk bisa ngadepin masalah-masalah kami gitu. Bener. Jadi jangan diragukan lagi ya teman-teman Pro 2. Mungkin kalau orang ngelihat kayak aduh ini aktivitasnya kayaknya biasa aja kayak gitu. biasa aja deh, kayaknya nggak bakal nge-impact deh ke aku gitu. Ternyata ada gitu feedbacknya, contohnya dari Kak Intan sendiri tuh pesertanya juga pengen ikut program yang lain gitu ya kan Kak gitu, dan ternyata emang sangat berguna sekali gitu. Malah ada pingin yang laki-laki lah Bu diadain iya gitu. kan, Kenapa laki-laki? semua perempuan? Nanti insya Allah akan kita akan adakan. ada, tunggu aja. Pokoknya Untuk yang pantengin terus laki-laki. Indofinit ya Biar kan, Kak? laki-lakinya bisa cerita. Iya, tadi kan Kakak juga udah bilang nih ODGJ kebanyakan laki-laki gitu kan. Nah, jadi mungkin boleh kan. Mungkin ada abang-abang juga kan tahu mau ikut gitu Iya. kan. Boleh sih ya. Biar juga seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nanti ada juga istilah kayak kenapa sih perempuan selalu diistimewakan, kayak program-program gini perempuan aja semua gitu. Enggak, ya kan, kita Kak? adakan untuk laki-laki. Oke. Tunggu aja tanggal mainnya ya kan. Oke. Nah Kak, kalau bikin program tuh kan pasti ada harapan lah ya kan Kak. Setelah program itu ada sesuatu yang Kakak harapkan. Itu apa sih Kak harapannya setelah Kakak bikin program ini nantinya? Pinginnya sih hasil dari program ini adalah semua peserta itu merasa sangat terbantu dengan apa yang sudah mereka dapatkan di situ. Jadi kalau misalnya mereka pas lagi ada masalah, mereka jadi ingat, oh ya dulu saya pernah diajarin ini nih. Oh, dia sudah punya ilmu baru gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata saya nggak boleh loh membiarkan emosi saya itu kayak terpendam aja. Saya harus tahu loh emosi saya seperti apa. Oh, dan ketika emosi itu ada, saya harus meregulasinya loh gitu. Betul. Kalau bisa seperti itu. Iya. Terus juga bisa ngasih kayak apa ya? Kayak sharing juga ke teman-temannya mungkin Betul. nggak ikut gitu atau nggak tahu infonya gitu. Iya, Jadi, harapannya gitu. kalau dia ketemu case lainnya yang kayak dia setidaknya bisa ngebantu gitu juga ya kan Kak. Betul. Kayaknya Uut pengen ikut juga deh. Boleh, silakan. Tapi ini udah pendaftarannya udah buka belum Kak? Udah Udah dibuka. Sampai oh iya kan bentar lagi tanggal 14 ya kan, Kak? Tapi masih ada slot. Masih ada. Masih ada slot. Oke, nanti kalau misalnya Uut 14 kayaknya Uut nggak siaran, nanti Uut ikut. Boleh, silakan. Nah, Kak, next ya. Kalau ada satu kalimat nih yang pengen dibawa pulang sama peserta setelah mengikuti kegiatan dari The Indofinit yang The Quietly Strong ini, apa sih Kak kalimat itu yang mungkin bisa dibawa sama peserta? Jadilah perempuan yang tidak hanya kuat dalam fisik, tapi juga dalam psikologis, yang bisa memberi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Gitu, maksudnya tidak untuk
diri kita saja dan tidak keluarga kita saja, tetapi untuk orang lain, misalnya kayak tetangga, komunitas atau apa gitu. Jadi berperan di situ. Oke, oke. Berarti apakah ada kalimat lain Kak mungkin yang bisa Kakak harapkan dari peserta-peserta selain itu? Selain itu mungkin kalau misalnya lebih kayak mengenal diri sendiri, mengenal lah ya intinya. lebih kayak memahami apa saja yang dirasakan, kemudian lebih tahu dengan apa tindakan sesudah mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, seperti itu. Oke. Nah, terkait sama topik kita di hari ini ya kan Kak, terkait dengan perempuan, tekanan dan ruang untuk bernafas. Kalau ada perempuan yang saat ini lagi merasa lelah, capek, pokoknya kewalahan deh Kak. Terus juga mungkin ada yang kehilangan semangat juga. Nah, itu apa sih yang pengen Kakak sampaikan kepada perempuan-perempuan kuat di luar sana? Oke. Kamu nggak sendirian, kamu punya teman-teman, keluarga, kamu berharga, kamu amazing gitu ya. Semua sayang kamu, cari orang-orang yang bisa menghargai kamu, pastikan kamu merasa nyaman, walaupun misalnya kamu tidak mendapatkan kenyamanan 100%, tapi setidaknya kamu merasa diterima di situ. Oke. Jadi ada pernyataan saya tidak sendiri gitu. Oke. Tapi itu juga kayak berupa kalimat-kalimat afirmasi positif juga ya yang Kakak bilang tadi betul. ya gitu. Jadi ini nggak harus disampaikan sama Kak Intan aja, tapi teman-teman Pro 2 ke diri sendiri juga harus sering menyampaikan sering afirmasi positif gitu. Nggak usah dipikirin, kayak kadang ada orang kayak apa sih dia ngomongin kayak gitu ke diri dia sendiri, kayak aneh banget gitu ya kan. Sebenarnya ya Ut, kalau dibahasakan ada masa-masa trans namanya. Masa trans itu yang ini sadar, ini masa trans, ini bawah sadar. Masa trans itu terjadi 10 menit sampai 15 menit sebelum kita tidur, sama ketika pas kita mau bangun tidur. Kalau bisa kita selalu memberikan afirmasi positif ke diri kita. Contoh nih Ut, sebelum tidur, Uut soleha, Uut cantik, Uut berharga, Uut banyak keren, teman, gitu Uut ya. keren, Uut berani, Uut percaya diri, Uut berharga, Betul, semuanya betul. disebutin. Uut kaya raya gitu, boleh nggak sih Kak? Amin. Iya kan afirmasi. Amin. Ya boleh. Semuanya boleh. berupa doa-doa. Ya benar-benar itu biasanya sebelum tidur ya kan. Sama pas bangun tidur. Oke, jangan lupa ya teman-teman Pro 2 banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang afirmasi positif gitu. Nah Kak, apa satu hal yang sebaiknya mulai dilakukan perempuan hari ini agar lebih sayang nih sama diri mereka sendiri sebelum mereka sayang ke orang lain? Salah satunya tadi afirmasi positif yang pertama, self love, gitu. pastikan apa yang dirasakan gitu ya. Pastikan merasa nyaman gitu ya. Kalau tidak nyaman, bangun boundaries tadi. Kapan saya boleh ngomong tidak, kapan tidak, kapan apa yang harus saya lakukan kalau saya mau ngomong tidak, terus saya nggak nyaman, kayak gimana caranya gitu ya. Kayak belajar untuk komunikasi asertif namanya tuh. Oke. Iya. Nah ini udah panjang lebar ya Kak kita ngomong dan ngobrol seputar dengan topik kita hari ini. Iya. Jujur ini asik banget ya, dapat insight baru banget nih Uut dari psikolog pula gitu. Jadi nggak maksudnya infonya udah pasti lah ya gitu ya kan Kak. Nah ini ada di satu pertanyaan terakhir nih Kak. Nah kalau yang terakhir ini biasanya pesan ya kan Kak. Emang iya sih Uut mau nanya satu pesan untuk para perempuan yang mungkin lagi berjuang dalam diam. Apa sih pesan Kakak? Kamu nggak sendiri, kamu layak untuk dicintai. Cari seseorang yang membuat kamu bisa nyaman. Kalau misalnya belum dapet, ya pastikan kamu punya kayak misalnya kayak apa tuh namanya, hewan, Iya betul. atau sesuatu yang bisa kamu rangkul, kamu peluk, luapkan di situ, dan jangan sampai itu menumpuk gitu. Oke, jangan Pastikan, dipendam. pastikan itu terurai. Oke. Nah, kalau bisa itu berkurang. Kalau misalnya belum berkurang, berarti kamu butuh bantuan Orang yang profesional Iya. gitu. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Pesannya sangat singkat, padat, dan emang ngena banget. Intinya jangan dipendam gitu ya kan Kak. Nah teman-teman Pro 2, perempuan emang luar biasa ya. Dari obrolan kita tadi sama Kak Intan udah kelihatan seluar biasa apa perempuan-perempuan di luar sana. Tapi ingat teman-teman Pro 2, menjadi kuat itu bukan berarti harus menanggung semuanya sendirian. Bukan berarti kita kuat kayak gitu. Dan kadang
hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak, menarik nafas gitu ya, dan juga memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih. Dan akhir kata Kak Intan, Uut mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama, buat Kak Intan Uut. udah mau Sudah sharing-sharing. diundang. Uut Iya, juga terima makasih Kak Intan udah kasih. sharing-sharing sama teman Pro 2 dan obrolannya seru banget di sore hari ini. Semoga Iya. kita bisa ketemu lagi di Amin. pertemuan Ya, selanjutnya. Uut. Nah, kalau gitu teman-teman Pro 2 terima kasih banyak sudah mengikuti Insta untuk sore hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan, and Utari mau ngucapin say goodbye and see you, bye-bye. Pro 2